Bredin. Hari ini aku mau pergi ke klinik. Aku mau screening kehamilan yang kedua. Terakhir screening pertama itu bulan April deh kalau nggak salah, awal April. Nanti aku cerita juga, mungkin habis ini aku mau cerita sharing tentang ribetnya pergi ke klinik di Rusia dan Moskow itu pas pandemik kayak gini. Nah, kita ini mau naik taksi. Cuacanya agak mendung walaupun udah summer. Kita mau naik taksi, tapi kita mau buang sampah dulu. Terus nanti kita tunggu taksi aja. Mungkin aku di taksi nggak akan bikin video. Dan semoga pas di kliniknya bisa bikin video ya. Kita udah order taksinya di dekat Atak supaya lebih gampang juga carinya. Dan kira-kira berapa? 8 menitan nyampe nya ke sini. Dan kita pakai taksi Yandex taksi. Itu punyanya Rusia ya. Makanya yang paling famous lah di Rusia ini, Yandex taksi. Jadi kita udah sampai. Ini kita di klinik Karalov, cuman beda sama yang kemarin. Ini tuh katanya ada peraturan sama pandemik sama corona. Aku harus masuk sendiri, jadinya nggak ada yang nemenin. Tapi aku nggak bisa bahasa Rusia kan, nggak tahu nanti gimana. Kita coba mau nego apakah suami aku boleh masuk ke dalam atau enggak. Kalau nggak boleh, ya gitulah. Nama Beb udah di dalam. Ini sekarang lagi nunggu dokternya. Nama dokternya siapa, Beb? Tamara. Jadi tadi kita udah ngomong sama resepsionisnya kan, kata mereka nanti yang memutuskan suami aku boleh masuk atau enggak itu dokternya gimana. Kalau misalkan dokternya nggak bolehin, dia boleh masuk. Kalau enggak, jadi aku nanti di dalam sendiri. Tadi kan mau screening kita kayak ukur-ukur beratnya berapa gitu-gitu sih bayinya. Dan semoga hari ini tahu gendernya, Beb ya. Tahu gendernya. Soalnya udah masuk 21 minggu berapa, 5 hari kalau nggak salah, atau 4 hari gitu. Kabinetnya 21, jadi masih masuk ke dalam. Ternyata kliniknya tuh sepi. Tadi aku kira tuh rame, ternyata cuma ada beberapa orang doang. Ini klinik umum ya, general klinik. Yang 4 perawat. Ini tuh jadi klinik umum tapi dia private jatuhnya, bukan punya negara itu. Nah tadi tuh yang sebelum aku itu udah dipanggil. Sebenarnya aku takutnya kalau misalkan masuk sendiri tuh aku nggak bisa ngomong misalnya keluhannya apa-apa gitu tuh nggak bisa. Kalau ada suamiku yang translatein kan enak, jadinya bisa cerita juga ke dokternya, karena ini baru pertama kali ketemu dokternya. Gitu. Kita baru aja selesai tadi di dalam itu sekitar 1 jam. Untungnya suami aku Roman boleh masuk. Tadi kata dokternya dia ngerti kalau aku bisa bahasa Rusia. Gender pun udah ketahuan, semoga nggak berubah ya gendernya. Ya doain aja, semoga istilahnya sampai lahiran nanti bayinya sehat-sehat terus kayak gitu.
Ini kita sekarang mau kemana nih, Beb? Mungkin kita mau belanja dulu kali. Ya belanja. Pergi ke supermarket dulu sebentar. Terang juga. Tadi tuh kita kira tuh dingin, hujan, ternyata terang juga, ya ampun. Dan tadi di dalam tuh harus jaketnya tuh harus ditaruh kayak di lemari gitu kan. Kita nggak bisa pakai jaket ke dalam. Ya udah, nanti aku di rumah cerita lah, sharing dikit tentang kenapa kesusahan ke klinik selama corona ini. Oke, siap. Dadah. Akhirnya aku udah pulang. Tadi karena nggak terlalu macet, jadinya pulangnya agak lebih cepat, lebih sampai rumah lebih cepat. Sebenarnya aku tadi mau cerita ini itu sebelum aku pergi, cuman karena aku buru-buru, aku nggak sempet bikin video dulu. Tapi sama aja sih, mau sebelum atau sesudah, ceritanya pasti tetap sama kayak gitu. Oke. Aku sebelumnya pernah upload juga di video aku sebelumnya kalau aku pergi ke klinik pemerintah Rusia yang gratis. Di sana tuh aku juga cek kehamilan. Cuma dikarenakan mungkin itu karena klinik pemerintah dan dia gratis, fasilitasnya tuh nggak lengkap. Kayak USG itu di sana nggak ada. Cuman ini nggak di semua klinik ya. Setahu aku emang ada beberapa klinik tuh yang walaupun punya pemerintah gratis tuh di sana udah lengkap. Oke, karena seperti itu, jadinya kita dari awal sampai screening pertama itu kita pergi ke klinik punya pemerintah yang bayar. Itu ada di pusat kota Moskow di daerah Smolenskaya. Kita selalu pergi ke situ. Dan karena di sini sekarang aku udah 21 minggu dan untuk screening kedua dilakukan pada 21 sampai 24 minggu, akhirnya kita pun juga mau screening lagi ke Smolenskaya itu. Cuman pas telepon kemungkinan mungkin sekitar 2 minggu yang lalu ya 2 minggu yang lalu ternyata Smolenskaya itu tutup. Mereka hanya buka untuk emergency, mungkin untuk corona ataupun untuk penyakit-penyakit yang emang udah penyakit parah gitu. Oke, tapi setelah itu aku bilang sama suami aku, ya udahlah nggak apa-apa, nunggu aja sampai minggu depan, sampai tanggal 15 itu. Karena kan 15 itu aku masuknya masih 22 minggu kan. Nunggu aja nggak apa-apa. Istilahnya kan kalau misalkan di dokter itu aku maksudnya si dokter tuh tahu riwayat aku dari awal tuh gimana kan. Jadinya istilahnya lebih enak juga, lebih ada tektoknya lah sama si dokter yang di Smolenskaya itu. Pas kita tahu kalau si Smolenskaya itu tutup, kita coba telepon yang di Karalov ini, yang klinik yang barusan aku datang. Di situ mereka buka, bisa. Tapi akunya sabar-sabarlah nunggu dokter yang di Smolenskaya itu sampai buka. Dan pada akhirnya kalau nggak salah minggu lalu atau hari Senin, tanggal 1 Juni kita telepon ke Smolenskaya dan mereka bilang tanggal 15 masih sampai tanggal 15 sama, dan dokternya itu setelah tanggal 15 itu libur. Jadinya kalau di Rusia libur kan bisa 2 sampai 3 minggu kan. Setelah dipikir-pikir kelamaan juga kalau misalkan nunggu si dokter ini masuk. Dan akhirnya kita memutuskan untuk pergi ke klinik yang Karalov ini. Yang Karalov ini klinik swasta. Jadinya di situ kita juga bayar untuk screening kedua ini. Oke. Jadi yang di sini itu aku jadinya pakai 3 dokter. Pokoknya pakai 3 dokter. Yang pertama itu ini dokter utamaku ya. Klinik yang gratis itu yang dari pemerintah. Yang kedua klinik yang pemerintah yang bayar yang di Smolenskaya, dan ketiga itu klinik yang punya swasta yang di Karalov. Tapi emang kalau misalkan untuk dokter utama itu emang yang di klinik yang pemerintah yang gratis ini. Kalau misalkan di Indonesia kan setahu biasanya itu cuman pakai 1 dokter aja kan. Nah di sini karena si corona ini, karena pandemik ini, mau nggak mau aku harus pakai dokter yang berbeda. Jadi sekarang aku ada 3 dokter dan 3 rumah sakit. Tapi untuk next USG screeningnya aku masih belum tahu mau di mana, antara yang Smolenskaya atau kembali ke Karalov yang swasta ini.
Tapi berhubung di Karalov swasta ini dia punya pemerintah, jadi harga screeningnya lebih mahal. Di sini itu harganya tadi itu 5.000, sedangkan kalau misalkan yang di Smolenskaya itu antara 3.000 sampai 4.000 lah. Bedanya sih ya lumayan lah, cuman ya ambil sisi positifnya aja kan, jadinya tahu saya perkembangan bayi janinnya tuh kayak gimana, kayak gitu. Tapi untungnya aja semua dokternya itu komunikatif, jadinya mereka selalu apa ya, kayak cerita atau kasih tahu ada apanya. Untungnya sih kayak gitu. Dan di sini tuh secara generalnya, secara umumnya biasanya tuh orang periksa kehamilan tuh di klinik, jarang yang di rumah sakit ibu dan anak. Padahal kan rumah sakit dan ibu dan anak tuh ada ya, cuman nggak tahu karena rata-rata di sini tuh pada ke klinik. Dan nanti setelah misalkan kita melahirkan, kita baru melahirkan di rumah sakit ibu dan anak kayak gitu. Dan juga ada peraturan pas corona ini, pas ibu melahirkan itu nggak boleh ada yang nemenin. Jadi semuanya serba sendiri, yang jenguk pun juga nggak boleh. Jadi kalau misalkan ada orang tua keluarga suaminya mau jenguk tuh nggak bisa, mereka jadi cuma datang jemput terus pulang deh, nggak bisa lama-lama di sana. Kasihan sih sebenarnya kalau misalkan untuk ibu-ibu atau cewek-cewek yang mungkin butuh dukungan keluarga atau dukungan suami kan biasanya, apalagi kayak aku kan gini istilahnya nggak bisa bahasa Rusia lancar, jadinya ya agak bingung juga nanti gimana kalau melahirkan. Tapi semoga aja pas aku melahirkan udah nggak kayak gitu. Aku rasa cukup untuk video aku hari ini ya, semoga semuanya kembali normal. Ya dimanapun lah pokoknya kembali normal. See you di video selanjutnya. Nggak tahu, mungkin aku akan cerita tentang progres kehamilan atau progres apa yang lain, kita lihat aja nanti. Terus jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.